Ya, saudara, saya percaya saudara dikasih anak yang mujizat. Yang dulu dikalahkan dengan traumanya sebenarnya, bukan anak. Trauma. Jadi, kalau dikasih berkat itu nanti siapapun trauma itu harus hancur. Saya pernah tahu ada satu kesaksian saya mau khotbah satu tempat. Yang kesaksian adalah bukan ini, istri, seorang istri. Suaminya pemain keyboard. Istri hadir kesaksian haleluya. Haleluya itu bukan menyenangkan, menggemaskan. Yang saya seperti gembalanya menang saja, diam saja gitu. Saya gemes, saya bicara itu. Karena istrinya ngomong begini. Ini saya pelayan Tuhan. Ini bicara kalau masih belum beres. Jadi begini. Jadi dia kesaksian itu begini. Intinya ya, garis besar. Karena kalau saya pelupa, jadi kalau mengingat itu nggak penting. Yang penting firman baru ini. Nah ini dikasih tahu ini. Saya sebenarnya tidak nikah dengan dia. Wah, ngomongnya itu haleluya. Saya sebenarnya pacar ini, saudara. Ini istri yang diurapi dan haleluya, saudara. Perlu ditumpang kaki, saudara. Dia ngomong begini. Sebetulnya saya tidak nikah dengan dia. Anaknya pemain drum, saya ingat kok jadi ingat semua. Ya, lalu dia bilang, suami pacar saya dulu lebih ganteng daripada suami saya. Suaminya itu diem aja. Mending sebenarnya suaminya main keyboard kan ada suara petir sebenarnya. Istri saya begitu, pacar saya lebih ganteng daripada suami saya. Suami diem. Tapi ini jeleknya saya. Dia bilang gini, saya tidak jadi nikah sama pacar saya itu, saudara. Oh dia bilang, saudara, saya trauma, saya nangis dan sebagainya. Saya lihat mereka masalahnya adalah konselor pernikahan, itu masalahnya. Saya maaf ya saudara, saya ini orangnya langsung ekspresif. Saya lihat gembalanya diem aja, senyum-senyum. Tak pikir, habis itu suami saya ini diapa-apain diem aja. Bukan Indo, bukan saudara, atau bukan Budi, ini beda. Pokoknya dia bla bla bla. Yang saya lihat juga ekspresi kan suami saya lihat juga, saya lihat anaknya yang main drum. Anaknya ketawa-ketawa saudara. Anak ini tak digamparin kali saudara. Serius, saya ini hamba Tuhan, bukan hamba kamu, bukan hamba manusia. Kalau tidak benar saya nggak suka. Saya langsung ke depan, saya ngomong, lain kali kamu kesaksian dan gitu, saya tunjuk. Tidak apa-apa, ada suaminya, tidak apa-apa. Saya ini nabi. Kalau tidak benar, saya tunjuk. Baru kembali ngomong, iya, kata tadi ya, iya, cuma. Lain kali kamu kesaksian dengan gitu. Ini suamimu harganya. Harus meluruskan, saudara. Saudara tahu ya, ada hal yang trauma itu harus juga bukan dulu, bukan sekarang. Ini orang pelayan. Sudah tahu kejelekan pelayanan kalau masih ada sesuatu belum beres, nanti kok tambah besar bahaya. Saya tunjuk juga nanya, kamu juga ketawa-ketawa, Anda tambah diam. Saya kasih tahu saudara, hal seperti ini harus ditegur. Saya bilang dulu, kamu bilang suaminya lebih jelek daripada pacarmu, tapi kamu bahagia sama dia. Harus begitu kan langsung kok. Saya nggak bahagia, panggil gembalamu, tumpang kaki berdua. Karena pekerja. Jadi saya kasih tahu saudara, kadang-kadang maaf ya, saya ini pakai gereja tidak terlalu antusias dengan saya. Karena saya ketemu itu Sardono itu kan sahabat saya. Dia bilang begini, mengundang nabi seperti ini gereja kita bisa bubar. Dan gereja lain juga mau sering-sering bubar. Sudah tahu saya korban di Duta Indo kan diminta sebulan sekali, saya nggak mau. Saya minta 2 bulan sekali, minta itu. Besok di korban saya bilang, saya nggak mau korban sebulan sekali, 2 bulan sekali. Kalau nggak mau ya sudah. Ya, saya ngomong sama ibu Vivian. Oh kok gitu pastor, dari pagi sampai malam? No, 2 jam tok cukup. Nggak mau ya sudah, gampang saudara. Kita kan nggak butuh undangan, yang penting kebenaran. Nanti katakan Anda disetujui kan. Haleluya. Dan saya kemudian bilang dalam nama Yesus,
Kita hidup itu bukan karena uang, tapi kebenaran. Kalau Anda benar aja nggak salah, Tuhan masih membela. Ya, lurus saja, goncang kancing apapun, Tuhan masih membela. Maka saya bilang dalam nama Yesus, saya jadi pikir ini bukan kaum minum, bukan Rudy, bukan. Tapi kesaksian istri ini, saudara. Dia pernah kesaksian begini, saudara. Dia bilang, kalau saya tupang tangan, kamu akan diberkati. Dia akan rebah. Dia rebah. Masalahnya begini, saudara. Saya kasih tahu. Mereka ini gereja yang tidak ngerol, yang dengan pengajaran. Jadi kalau terima perbuatan itu diolahnya di sini kelamaan codingnya, saudara. Sampai panas semua jebol itu komputernya. Kalau pesan Tuhan, kamu akan gini, harus jalan ini, nanti harus beli ini. Mumet, saudara. Dipikir. Lalu dia kesaksian cara mujizat Tuhan terjadi kok. Dia kesaksian lagi. Waktu Pak Yeremia ngomong perbuatan, ini saudara, kadang-kadang kurang ajar orang. Dia bilang begini, saya itu nafas pakai setahu itu. Waduh itu, dia bilang saya bilang, tidak akan terjadi. Jadi saudara, saya bilang, lain kali ngomong itu gua ajar. Iya saudara. Kenapa saya ngomong? Kadang-kadang maaf, orang-orang pelayanan itu sombong. Dikasih firman kita ada. Contoh ya. Enggak, saya sama kamu tidak ajar. Ini khusus untuk orang-orang yang kurang ajar harus diajar. Diangkat yang pria-pria. Saya nafas hidup. Saya bilang, begitu terjadi kaget. Ternyata jadi, saya bilang. Kamu teruskan. Gua nggak timpang tangan, gua tumpangan. Iya saudara, saya kasih tahu. Saya nabi, saya tadi ngomong ada pengusaha telepon saya tadi saya di hotel. Dia punya Aston dan sebagainya. Saya nggak begini. Saya ini biasa hidup single, pelayanan single, tidak pernah ngajak tim. Jadi kalau nantang saya bilang, saya kan lagi, bukan nantang berantem, bukan. Tapi nantang hidup sendiri dengan pelayanan dari dulu. Kamu nggak support, gua tetap jauh. Simpel. Nanti katakan apa? Amin. Kenapa? Hidup saya diajar Yesus face to face dari dulu. Tuhan ngomong sama saya ini. Engkau harus berani menyampaikan pesan. Saya nggak tahu istilah Nabi loh. Yang kasih istilah Nabi itu orang lain. Jangan juluki dirimu Nabi. Sesat. Harus orang lain. Nanti katakan apa? Harus pelayan Tuhan yang punya kredibilitas. Oh saya Nabi. Oh itu biasa jangan dipercaya. Dan Yesus ngomong sama saya begini. Kalau kamu sampaikan isi hati, kamu gak usah takut. Namamu Yeremia. Saya disuruh baca Yeremia itu mencabut, menanam, merobohkan, ngerti ya saudara? Dan itu menumbuhkan. Saya kasih tahu saudara, kalau ngomong begini, kamu punya satu prinsip yang harus kamu ingat. Sampai sekarang saya ingat saudara. Sebelum saya pegang banyak nota, ini Regi semua awam saya ajarin. Kamu makan tak ikut orang, ikut aku. Sampai sekarang saya pegang. Itu yang membuat kau strong. Ada amin? Makanya kalau engkau pelayanan saudara, yang diuji pertama bukan pelayanan, hati. Ada amin? Saya dulu pelayanan berangkat ke Jakarta, ngomong Jakarta ya. Saya berangkat ke Jakarta nggak dijemput saudara. Sudah sampai Jakarta nganggur di bandara. Dulu masih bandara masih yang dulu yang lama ya. Jadi waduh, kita ini dihargai maaf saudara. Kalau Anda ngomong pelayan Tuhan, saya belajar, perhatikan saya baik-baik. Saya belajar dari jadi keset. Nggak langsung kita ini, jadi keset, dibuat keset gambar-gambar. Apa kamu dulu? No. Maka saya tidak suka anak Tuhan itu cengeng, saya nggak suka. Udah harus punya iman. Ada amin? Nggak dijemput. Dibilang, saya jemput Pak. Dibiarin juga. Apakah nangis di bandara? Oh, saya rasa sinetron. Nggak usah. Saya bilang, Tuhan nggak dijemput pun gua pulang sendiri. Padahal dia nggak ada loh. Di Singapura sama, datang ke sana, kok belum datang jemputan kau ini, tak bergantung sama orang kau pesan tiket pulang. Saya kasih tahu dilatih roh, dilatih. Kalau maaf, kalau orang punya api Tuhan matanya itu juga berapi. Enggak, cengengesan itu enggak. Ada amin? Maka saya minta Anda, saya mau cuma sharing aja. Anda harus hidup takut akan Tuhan, kebenaran. Katakan kebenaran itu. Anda melayani dengan benar saja. Saya nggak ngomong uang, pasti Tuhan akan berkati. Ada amin? Ada lurus hati saja. Diomongin orang kanan kiri. Saya dulu diomongin selingkuh ya. Karena banyak
Maaf, ini bukan GR, bukan GR. Banyak orang foto sama gua sana. Jelek-jelek ini dimintain foto. Pak Pastor foto. Oke, oleh jangan rangkul gua aja. Jadi foto gitu. Waduh, jadi kok diminta foto itu nggak tahu. Mungkin muncul di Facebook banyak. Ini jeleknya, pelayanan itu bahaya. Foto saya dimunculkan. Selingkuh. Saya pulang tuh ketawa-ketawa mau sama istri. Ada gosip terbaru. Dia bilang apa? Gua selingkuh. Dia ketawa. Kamu tahu gua selingkuh sama siapa? Dia bilang sama kopi kacang koro. Betul. Kacang koro tahu? Itu makanan saya. Tanpa nasi kacang koro pun. Anda coba beliau sih kacang koro. Dan saya tahu. Saya langsung doa. Jadi saya tahu banyak orang-orang mau jaga. Kalau Anda trauma, Anda nggak bisa maju. Ya saya katakan, trauma itu bukan dari setan. Saya diajar. Trauma itu dari roh manusia. Setan yang manfaatkan. Kamu menyakiti Pak, dan saya katakan, kamu mau mengampuni atau tidak itu tergantung siapa. Itu pilihan. Kamu mau doa apa tidak tergantung kamu. Kamu mau berangkat atau berhenti tergantung kamu. Tuhan jamin. Masalahnya karena kita kadang-kadang kurang iman. Nanti katakan apa? Jadi saya percaya satu hal. Kalau masalah trauma, tadi saya bilang, saya ngalami banyak. Ada yang ngomong begini dulu, pendeta kayak baru pertama kali main, oh hambatan seperti itu, PK-nya cukup aqua, karena luar kota. Naik mobil itu saya ingat mobil saya Verosa. Saya hilang motor dulu, motor saya hilang, Tuhan ganti mobil. Pengen mobil, motor hilang dulu. Nggak tahu saudara, itu cara saya. Tuhan yang kasih cara, sebab orang cara yang berbeda. Jadi motor hilang, dikasih mobil sama Tuhan. Verosa, Jeep. Saya sampai sekarang suka Jeep, saudara. Suka Jeep. Jadi naik Verosa itu boros ya, haleluya. Jadi kalau naik itu, saya kasih tahu, kalau hidup dengan iman tidak disupport, saudara. Harus buka kaca tanpa AC. Kalau pakai AC, haleluya. Pelayanan luar kota, khotbah orang kalau pasang PK-nya apa? Cukup aqua 1 gelas. Nah, mau dijualkan aqua jadi bensin? Enggak bisa. Saya kasih tahu, saya terima. Saya nggak ada pikiran PK, yang penting berkat sampai hari. Pesawat tiket pulang pergi baik sekarang sampai sekarang sama saya. Semua kota, total itu habis 10 juta. Kok bisa aja Pak Yeremia? Gimana? Ada suara dulu. Kalau itu anak tangan. Maka saya kasih tahu. Kalau saya kasih tahu. Kalau saya keras, itu karena memang dibentuk Tuhan keras. Dan tidak semua sama. Semua berbeda. Ada yang nyoba saya. Mulai sekarang Pak saya coba niru. 3 bulan mau pergi. Saya kasih tahu saudara. Kolaps. Saya bilang tidak semua orang sama. Nanti katakan apa? Nah, satu firman. Saya minta Anda belajar. Ayo buka sama-sama di Yesaya pasal 37. Main saya ngomong di tahun ini ucapan mulutku ada kuasa. Tuhan ngomong sama saya 2019 untuk masuk tahun ini ucapan saudara ada kuasa. Nah ini saya mau ngomong kemarin belum di CP saya tidak sampaikan. Yesaya 37 ayat yang pertama. Doa Elia ini relax saja. Jadi banyak kesaksian saja. Open. Jadi tidak seperti biasa di CP. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Dan perhatikan saudara, testing ini menempatkan aku di mana? Di Jakarta. Jadi di tengah-tengah lembah diizinkan Tuhan. Kok ada suara? Halo. Jadi Tuhan izinkan kau di tengah-tengah lembah. Diizinkan Tuhan. Sukacita nggak? Nah jadi sukacita apa? Dulu. Ngomel apa? Sukacita. Sukacita apa? Lembah itu diizinkan Tuhan. Ya, saya minta Anda ngeri testingnya. Kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Dia membawa keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku tengah-tengah lembah. Perhatikan bukannya lembah, testingnya. Dan lembah ini penuh dengan apa? Suatu yang mustahil. Tulis baik-baik remanya. Suatu yang mustahil. Jadi kalau Anda tengah lembah sekarang, saya harap Anda sukacita. Setuju katakan apa? Anda tengah lembah, Anda harus memiliki roh yang menyala-nyala. Jangan down, tapi justru naik. Justru itu kesempatan. Saya ada tulis pesan Tuhan. Semua perhatian saya. Kalau Tuhan izinkan kau tengah kesukaran, itu tandanya rohani harus kreatif sejak itu. Harus kreatif. Nah lihat,
Ayat yang kedua, saudara sekarang baca. 1, 2, 3. Berkeliling. Terus lihat apa? Jadi Pak tulis Alkitab mencatat keringnya berkali-kali atau amat kering, berarti itu sungguh suatu yang memang sangat hancur, kering, tidak bisa dilukan. Ya, lalu lihat ayat ketiga. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, perhatikan, ini saya tanya sama Tuhan, dapatkah tulang-tulang itu apa? Saya tanya sama Tuhan, kenapa kau tanya dia? Tuhan jawab, untuk menguji hatinya, percaya pada, setuju kan? Jadi kalau kamu tanya itu Tuhan sekarang, dapatkah kamu bisa membawa ini? Embel Tuhan, dikapok ayat tadi. Oke, kalau embel tadi ya bahasa Jawa, Semarang ngerti tapi nggak tahu Tuhan. Apa? Nggak tahu. Tapi Tuhan itu nggak seperti saya, penuh kasih. Nanti katakan apa? Ada yang malaikat Tuhan gosok-gosok pedang di kepala kanan. Nggak lama penggal. Dan dia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dibuat kembali? Aku menjawab apa? Ya Tuhan Allah. Apa saudara? Kau yang bijaksana, Engkau yang maha tahu. Jadi tanya Tuhan, dapatkah keluargamu mengalami kemenangan? Engkau yang paling sudah. Gak tahu Tuhan, urusan kok waduh. Nanti katakan amin dulu. Gak ada suara. Dapatkah Tuhan, aku akan menikah? Tuhan tanya, ya anak manusia, aku akan nikah apa? Boleh Tuhan, terserah. Dikasih tak terima, tak dikasih ya haleluya. Enggak gitu Ustaz. Kau yang mengetahui. Saya ingat seorang waktu altar call, ini ada ibu-ibu, bukan ibu ya itulah, umurnya itu sekitar 40-an lebih. Waktu altar call kami di panggung, jadi saya tumpang tangan begini. Ibu ini ngomong dengan lantang, dia ngomong begini. Saya bilang, Ibu, saya akan doa buat kamu. Doanya dia bilang begini, Pak doain. Kenceng juga, tangan kanan kiri dengar. Dia ngomong gini, doain, saya menikah. Umur berapa? Saya bilang, saya lupa umur. Saya tanya dengan jujur. Saya bilang, masih pengen nikah? Masih Pak, normal kok katanya. Oh jawaban itu profetik sudah. Bahkan marahin saya, masih Pak saya normal. Iya. Lainnya itu maaf, pandangan lainnya itu kurang ajar. Lihat dari atas sampai bawah. Wah anak Tuhan itu kalau pandangannya kadang-kadang maaf ya, itu kadang-kadang kurang ajar. Meskipun nggak ngomong tapi mata itu kurang ajar. Itu apa dah? Kadang-kadang itu lebih meremehkan. Orang-orang aja bilang, oke, saya doa. Sebelum saya tumpang tangan, merit ya. Begitu tumpang tangan saya ngomong lagi saudara. Bentar Pak, saya minta yang lebih mudah, lebih repot lagi. Enggak, saya ngomong ini buat kamu. Berarti kan ini bukan masalah merit enggak ya. Itu keputusan kamu. Tapi itu keputusan iman dari kita. Nanti katakan, dia mintanya itu profesional. Minta yang lebih mudah. Saya bilang, haleluya. Saya bilang gitu. Maaf, orang kan dengar saya pegang mic. Kalau mau melihat aku terangkat daripada terjadi, dia ketawa. Saya bilang, dalam nama Yesus jadi merit sudah apa merit? Dengan orang yang lebih muda. Kamu tanya, Pak, ceweknya orang kaya? No, saya tahu. Kok mau Pak? Itu urapan, setuju katakan. Ada amin? Kok yang pria mau? Urapan yang kenceng wanita. Kenapa? Karena kita kaget pirit. Jangan aja bilang, jadi betulan. Jos Tuhan. Ini. Dapatkah hidup? Ya Allah, baiklah. Ayat yang keempat. Ayo baca supaya Anda mengalami iman. 1, 2, 3. Berbuat. Dan katakan kepadanya, baca sama-sama. Hai tulang-tulang yang kering. Saudara garis bawahi katakan, maka saya menyampaikan pesan Tuhan lagi. Kalau ada firman bernubuat kamu, artinya Tuhan kasih kamu kuasa, tapi tergantung kamu ngomong dengan percaya atau tidak. Tulis saja. Jika Tuhan ngomong sama kamu, berkata-kata. Kalau kamu ngomong begini, Tuhan berat, jangan bilang berat. Nanti yang kata, Anda ngerti ujian? Ya.
Kalau Anda suruh berkata-kata, dan saya kasih tahu, cara Tuhan memberkati kamu, saya minta Anda lihat ke depan. Lalu Tuhan ngomong sama saya begini, kalau cara Tuhan memberkati kamu, atau waktu kamu jalan, Tuhan ngomong sama kamu, sekarang doa, meskipun di tengah keramaian saya harap Anda langsung lakukan. Setuju nggak? Bukan berarti nyetir mobil, sekarang doa, orang pastinya kalau nyetir ya juga buka mata. Kecuali memang Tuhan suruh tutup mata, malaikat Tuhan nyetir. Dan ya, berubah berarti harus Amin. Ya, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakan kepadanya, hai tulang-tulang kering apa? Saya minta Anda tulis yang berikutnya. Perhatikan rema ini. Di dalam Yesus, selama Anda dengar firman atau rema, itu yang membuat tulang kering bisa hidup. Jadi saya katakan, masalah apapun, selama ada firman Tuhan bicara sama kamu, Anda respon langsung, kita membuat perubahan. Maka ada pembalikan keadaan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ayat 5. Sekarang baca sama-sama, kita belajar 1, 2, 3. Aku supaya apa? Baca katakan amin. Ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Aku akan memberi ulang-ulang padamu. Terus aku akan beri kamu dengan kulit. Terus apa sih? Terus dan kamu apa? Yang pertama tulang kering diciptakan. Yang kedua dalam lembah diciptakan. Supaya kau mengetahui bahwa Yesus yang paling kuat. Setuju kan? Anda belajar, kalau Anda mengenai masalah jangan dispersi. Supaya Anda tahu Yesus yang membuat mujizat. Itu ciri orang benar dan dewasa wali. Bukan bunuh diri, bukan lari ke hal yang sia-sia, tapi dia justru ini kesempatan untuk melihat mujizat Tuhan. Setuju kan? Itu namanya dewasa wali. Kalau Anda ngomong, Pak, saya nggak ada pernah berdoa, Tuhan, aku ingin ngalami seperti orang lain. Justru itu kesempatan, Kau akan ngalami sendiri dan akan jadi kesaksian sendiri. Nanti katakan amin. Harus level itu. Ya, amin Bu. 7. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu aku bernubuat. Semua baca dengan iman dan segera aku bernubuat. Kedengaran suara sungguh. Suatu suara bergerak-gerak dan apa? bertemu satu sama lain. Saya mau tutup dengan bagus. Bagian rema yang diberikan Tuhan sama saya. Meskipun tulang-tulang itu tersebar-sebar, begitu ada firman Tuhan, itu bisa menyatu. Percaya? Amin. Amin. Itu aja. Meskipun channelmu sudah hancur berantakan, apapun sudah berantakan, kalau ada firman Tuhan, berarti ada perkataan Tuhan. Dan kamu percaya, itu akan bisa menyatu. Itu hebatnya suara Tuhan, bukan suara pendeta. Suara Tuhan. Ada amin. Ada amin. Amin. Yang penting apa? Percaya. Anda percaya bisa nyatu. Berikutnya, 8. Baca sama-sama yang keras, 1, 2, 3. Sekarang aku lihat urat ada daging-daging padanya. Kemudian kulit menutupinya. Tetapi apa? Mereka belum bernafas. Saya disuruh ngomong ini. Saya minta Anda tulis semua. Kalau Anda sudah terima pertolongan kecil menyatu dan lama-lama menjadi besar. Tapi saya kasih tahu, mujizat itu belum terjadi sepenuhnya. Ada nafas kehidupan yang kamu paling tunggu. Itu pemulihan dari segala sesuatu. Amin. Jadi kamu mengerti, kamu jadi mujizat. Jangan berhenti. Jangan berhenti percaya. Kalau ngomong, saya sudah terima ini, saya sudah ini. Kok sekarang stuck? Kamu belum tahu ada nafas kehidupan yang belum dihembus. Jadi kalau tulangmu sudah berdiri, tertutup kulit, tulang semua, tapi belum hidup. Maka saya kasih tahu, kesaksian itu rohani yang hidup. Setuju kan? Anda cari remanya sendiri, dan Anda minta sama Tuhan pengalaman sendiri. Ada amin? Lihat ayat berikutnya. 9 kita akan tutup. 1, 2, 3 yang keras. Maka firman-Nya kepadaku, baca, berbuatlah. Dua kali, ya kasih tahu. Kalau satu ayat diulangi sampai 2 kali, berarti itu penekanan dari Tuhan. Supaya kau pulang dari tempat ini katakan atau bernubuat. Kamu cukup ngomong. Yang penting searah dengan Tuhan. Tidak ada. Coba tangan bagi Yesus. Kalau Anda suruh ngomong, katakan. Jangan saya tahu. Jangan berkatakan. Jangan ngomong. Apa iya Tuhan? Tuhan ngomong. Sekarang ngomong. Apa iya Tuhan? Mereka ngomong. Kau satu Tuhan, kasih yang lain. Beginilah firman Tuhan. Ada amin. Dan saya ke depan. Kadang-kadang kita ini terima mujizat, menggerutu.
Saya pernah diajar Tuhan. Mujizat kecil kalau Anda terima dengan sukacita akan diberikan mujizat tambahan. Tapi kok menjadi contoh ya, saya pernah ngajari orang. Kalau kamu nggak punya mobil, kalau nggak punya mobil tapi mobilnya jelek, jangan kamu ngomong, kok jelek gini? Kok kan kaya? Saya kata sebenarnya Tuhan ngomong, oh ini hanya batu loncatan. Kamu nggak mau singkir kok. Saya belajar dari dulu pelayananku kecil. Saya nggak ngomong, Tuhan kok gini toh khotbah saya. Tuhan nggak terima. Saya dulu mimpin anak SMP. SMP is the best. SMP ya. SMP itu kalau kontrol harus pakai suara Tuhan. Tanpa suara Tuhan cek mau mulutnya wow 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 wow. Saya bilang ini kok Tuhan jadi pembina anak SMP. Tak kasih tahu saudara. Tuhan ngomong kamu hitung sampai 3. Anak SMP itu banyak. Dari kelas sekian SMP itu 1, 2, 3 ya. Benar. Kumpul semua. Saya bina atau ngomong kamu hitung sampai 3. Lawatan itu akan terjadi. Itu baru pertama kali saudara. Saya bilang Tuhan, ini rame semua gimana murah? Suruh mereka diam. Kalau masalah menyuruh orang itu tenang saja. Saya ada wibawa diam semua. Guru kami kaget. Berdiri, wah. Saya bilang buka kedua tangan. Tapi namanya SMP. Suruh tutup mata tetap gini-gini. Kalau ada ngomong, Pak saya sudah tua, belum tentu. Orang tua pun seperti anak SMP kadang-kadang di gereja. Ya ayo, tutup mata sampai nggak ayo. Lawatan dari Hongkong atau dari mana? Saya bilang, tutup mata. Tapi ingat Tuhan ngomong sama saya. Kalau mereka begitu, kamu jangan lihat mereka. Urapan terganggu. Saya kasih tahu, kalau kamu ingin ngalamin double pause, jangan lihat sekitarmu, belajar dari Tuhan. Amin. Saya tutup mata, ini ajaib. Lalu kamu ngomong, hitung sampai 3. Saya bilang, kok hitung sampai 3 sih Tuhan? Hitung sampai 3. Langsung saya nggak banyak tanya, tahan saja. 1, 2. Yang main itu kan cuma gitar bolong. Jangan denger. Saya kata, 3, mau masuk 3 ini, tak kasih tahu ketaatan. Tuhan ngomong, belum. Jadi mau ngomong 3 itu nggak jadi. Kapan? Tunggu. Saya ajari Anda. Saya dari kecil diajar. Begitu sekarang anak 3-nya baru. 1, 2 cepat, 3-nya nggak lama. 3. Ini yang terjadi. Itu orang Muslim di luar di zaman. Ayo. Maka saya kasih tahu, urapan sebetulnya tidak kenal. Mulut percaya apa enggak Muslim. Enggak Muslim. Kerja. Orang di luar, anak-anak saya ada yang mabuk, anak saya mabuk, rabas di kursi pada di luar gedung, terbalik. Saya malah tahu saya di dalam gedung. Nangis semua rame. Itu guru agama lihat sendiri, buat tinggal pergi. Sudah, tugas pergi. Mau rapi toh. Orang di luar yang lewat. Wah, karena seperti mereka bilang ada angin yang kecil. Maka saya bilang, kerinduan seperti ini sekarang sudah hilang. Saya mau jujur, Tuhan ngomong sama saya. Hal seperti ini sekarang yang roh di hamba-hamba dan anak-anakku sudah digantikan dengan rutinitas. Dan doa apa? Itu yang katakan Tuhan kering. Mati semua, mujizat pun susah. Doa menjadi doa biasa, gak ada power. Itu kurang kering. Yang penting doa. Dalam nama Yesus sembuh. Mana tahu? Enggak. Kalau ada puasa, bayang-bayang aja lewat, sembuh. Kalau enggak, dalam nama Yesus. Saya kata apa? Anu kata sekurang, sembuh. Kalau ada puasa, sembuh. Tapi kadang-kadang doa itu dan ada power. Baca kata lalu, kata sekurang, masa sembuh, ini kapangan rasanya. Harus banyak-banyak. Itu namanya destiny, tidak mempertahankan di dalam. Komandan suruh pergi. Nanti katakan apa? Tidak hidup dengan fasilitas. Belajar. Ada amin. Nah, saya minta Anda ngerti, ini urapan. Hai nafas hidup datang dari tempat penjuru angin, berembus ke dalam orang yang terbunuh ini. Perhatikan kata-kata terbunuh. Roh, perhatikan saya, ada tubuh. Dua itu ada tubuh dan dua.
Tubuh jasmani dan tubuh. Nah, tubuh jasmani masih itu. Anda bisa mall, bisa shopping, bisa macam-macam. Tubuh roh itu bisa mati. Maka saya minta Anda ngerti, perlu nafas kehidupan supaya rohanimu aktif kembali. Setuju Anda? Karena kita terlibat kejenuhan, sehingga dosa lama kembali, yang sikap-sikap lama kembali, yang dulu percaya sekarang tukang menggerutu, yang dulu punya iman sabar, umat lagi ke orang muringan. Nanti muring-muringan ya? Ngerti ya? Muring-muringan. Oh, ya. Dulu kamu sabar waktu nikah sama saya, kok sekarang kok leceh, waduh, sama. Nanti aja ya. Ya. 10. Baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3 semua. Lalu garis bawah aku bernubuat. Seperti apa? Kalau malam ini, kalau Anda berdoa dan dapat firman Tuhan, berkatakan atau berkata. Saran saya langsung bicara dengan percaya. Setuju kan? Orang yang percaya apa enggak urusan belakangan. Yang penting itu kamu sama Tuhan. Ada amin? Ya. Sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Nah, sekarang satu firman saya tambahkan. Coba Anda lihat Mazmur. Mazmur pasal 29. Kemarin di CP memang tidak dibagikan karena konteksnya berbeda. Tapi hari ini doa Elia, Anda dapat kuncinya. Mazmur 29 ayat yang keempat saja langsung. Baca sama-sama, pelan-pelan ya. Semua baca sama-sama, 1, 2, 3. Suara Tuhan. Yang pertama, tulis baik-baik. Suara Tuhan penuh kekuatan. Jadi kalau Anda dengar suara Tuhan, catat temanya. Di situ langsung yang lemah jadi kuat. Setuju katanya? Yang dia down jadi kuat. Suara Tuhan penuh. Suara Tuhan, bukan suara pendeta atau apa Tuhan. Suara Tuhan penuh kekuatan. Jadi saya minta Anda strong kembali. Yang kedua, suara Tuhan penuh apa? Ngerti semangat? Ngerti semangat? Saya sekarang yang mati, yang down, suara Tuhan buat dia loncat imannya. Ngerti kata-kata? Dan dia ngomong padam. Begitu dengan suara Tuhan, itu akan terjadi kalau kau respon. Engkau akan mengerti dan engkau akan bersuka cita kembali. Itu semangat. Ada amin? Makanya orang kok dengan suara Tuhan bukannya itu nggak khusus, sudah. Meskipun keras, tapi yo itu nggak bisa dibikin-bikin. Itu namanya sinetron. Tapi Anda dengan alami, penuh semangat. Jadi yang down, yang kehilangan urapan, yang kehilangan iman, yang mau bunuh diri dan ngomong no, aku bisa itu semangat. Karena suara Tuhan memulihkan dia. Nah lanjut ayat yang kelima. Suara Tuhan ini hebatnya. Saya minta Anda tulis. Mematahkan apa? Bahkan Tuhan apa? Dalam Tuhan ngomong sama saya apa? Kau jangan bicara kesombongan. Kalau suara Tuhan mematahkan keangkuhanmu sendiri. Kalau Anda dengan suara Tuhan, dia akan berbeda dengan cara mikirmu dan cara bertindak. Anda harus mengalami Tuhan, bukan kata orang, tapi mengalami. Kalau tidak mati masuk neraka, rugi bila mati masuk neraka, rugi. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan apa? Ini bacaan kesombongan. Pada situ Tuhan jangan tegar tengkuk. Israel itu dosa turunnya tegar tengkuk sampai sekarang. Jadi Anda perlu rendah hati dengan suara Tuhan. 6. Semua baca pelan-pelan 1, 2, 3. Ia membuat gunung ibarat apa? Lompat-lompat seperti anak. Terus dan gunung Sion seperti anak banteng. Suara 7. 1, 2, 3. Suara Tuhan apa? Saya tutup. Itu kan ada suara Tuhan. Api yang redup itu akan nyala. Ada pujian nama dari Mira Prayogo. Bulu yang terbulan apa? Akan diparah juga. Dan apa? Jangan jadikan indah apa? Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar apa? Akan dikatakannya. Jangan jadikan itu api. Jadi kalau Anda padam, minta sama Tuhan, aku kasih api Tuhan. Aku dipadam hatiku Tuhan. Nanti katakan Anda. Makanya saya tahu dalam Yesus harus ada urapan. Ada. Kalau Anda dibuat Tuhan dalam kegelapan, Anda jadi terang di sana. Bukan gelap sama gelap kumpul jadi gelap semua. Nanti katakan Anda. Oh satu ngomong diskotik, satu respon. Oh iya diskotik, maafkan. Saya ingat dulu saya punya teman
Orang Chinese, suaranya gede, saudara. Suaranya ngomong, gitu. Saudara. Saya ketemu di Bukit Doa Immanuel. Sudah tahu? Orang ini suaranya gede dan badannya kekar. Saya kasih tahu nih, dia jadi mau daftar jadi triat gagal. Jadi triat di Cina. Kalau pendaftaran bukan triat, jangan coba-coba daftar saya. Dia daftar gagal. Triat ngerti ya? Anggota geng di China. Gagal saya. Lalu dia bertobat, ya belum bertobat sih, ketemu saya di Bukit Doa Immanuel dalam keadaan dia masih narkoba dulu bukan ada sabu dulu mana? Putau. Heroin aja. Heroin. Oh gitu. Dia datang sama saya, kata kok pernah kenal ya, saya bilang ya dulu saya juga belum bertobat, tapi gua ada bertobat dulu. Akhirnya saya doakan, gede pada saya. Kalau didoakan, ingusnya kemana-mana. Pelayanan itu harus bersih. Nanti kata jangan ya harus diambilkan. Jadi nangis dan sampai sujud pelepasan. Saya kasih tahu, begitu dijabat dengan ajaib. Ya melayani Tuhan dengan audible. Karena tepang tangan dia jadi audible. Tolong sama dia waktu doa pagi. Nanti kamu harus keluar dari rumahmu, nginjil di bis. Oke Tuhan, aku jadi biar gagal. Tapi kau boleh nginjil di bis. Bis itu, saya kata dia jalan pagi-pagi, dia punya mobil, dia nggak boleh bawa mobil, bebas. Nyanyi nggak tahu lagu zaman dulu, kita lakukan pengorbanan di bis. Bis lewat. Pertama, bisnya ramai, dia bilang, Tuhan, ini terlalu ramai. Yang berangkat kerja, berangkat lebih sepi, tapi sepinya bis itu saya kasih 30-40 loh. Ini sudah, dia naik pintu belakang. Begitu naik, Tuhan ngomong, kamu nanti aku kasih kode ngomong. Belum dia ngomong, bis itu berhenti. Maka Tuhan itu menguji orang. Yang naik lebih banyak daripada bis yang lain. Dia cerita sama saya, kenapa? Dia terdesak mundur, dia bilang gitu. Loh Tuhan, kok gini Tuhan, mundur ke belakang. Dia bilang, Tuhan, aku tak turun kan, Tuhan ngomong, katanya mau melayani. Oke, mati. Sampingnya angkatan bersenjata pakai pakaian jenis. Lalu dia bilang anak kecil pakai zaman dulu pakai apa namanya? Krecekan. Yang pakai tutup botol ya? Krecekan. Yang aku tak mau. Takut coba ini. Jadi dia nyanyi. Ngerti ya pura-pura ngerti saya kita lama-lama. Itu lagi. Dari saya kata saya. Nyanyi bukan nyanyi itu nggak tahu saya cuma ngomong dia lagi gini. Lalu dia ngomong, dia cerita sama saya ketawa ngakak, tapi saya sangat dengan berani. Dia ngomong gini, Tuhan, kalau anak ini berhenti, karena kamu ngomong sama dia, anak ini berani di dunia dari keras. Masa kamu nggak berani ngomong kebenaran? Kalau anak ini berhenti sekarang Tuhan, maka aku akan ngomong Tuhan. Saya kasih tahu, jangan coba-coba minta tanda. Anak itu mendadak seperti, nggak tahu ada sesuatu yang menutup mulut. Langsung bangun, sekarang giliran. Saya ingat suaranya gede, bukan seperti saya. Suaranya, gitu. Dia keluarkan KTP gitu. Gua keluarkan KTP, gua mau kasih KTP ke samping ke angkatan saya. Pak, saya mau ngomong ini KTP gua. Ngomong apa Pak? Ini KTP saya. Ngomong aja apa sampai KTP dia bilang. Lalu dia ngomong. Karena dia belakang, dia begini. Perhatian. Suaranya gede sampai. Orang-orang mulai semua. Perhatian mulai semua. Saya tahu dia cuma ngomong satu kalimat. Yesus adalah Tuhan. Coba, kalau orang tak punya api, jangan buat tiru. Tapi kalau dari Tuhan, apa? Nanti katakan apa? Yesus. Saya tahu dia ngomong gitu. Orang-orang cuma gitu tak? Dia tak gitu. Dan aku sudah melakukan tugasku. Ada orang kasih tahu nama sama dia. Kamu kok bagi diri saya? Kamu lakukan ini remar buat kamu, dorongan buat kamu, tak mau diangkut apa enggak terserah. Risiko tanggung sendiri. Iya toh. Ada amin. Risiko tanggung sendiri. Jadi kalau Yesus, saya ibarat bendera kayak Semarang itu.
Tanggung kibarkan, hine. Dan tengah jalan ditabrak. Untuk masuk tahun 2020. Adalah saya pernah ngomong masukan Tuhan. Kamu tiup shofar di pinggir jalan. Nanti orang marah. Yang roh. Suara Tuhan sudah tidak ada api ya. Suara Tuhan itu buat kau bergairah. Kalau enggak setan permainkan hati dan perasaan. Betul apa enggak? Nanti katakan amin. Makasih dalam nama Yesus. Mungkin Anda digerakkan tadi pulang ngomong sama satu orang di angkot yang lagi ngelamun. Yesus mengasihi. Bisa nggak? Bisa. Amin. Amin. Dulu kita penginjilan di mall. Anda tahu ya, sebelum saya pimpin penginjilan di mall. Dari mall tuh sampai ke bawah tunjungan pasar. Jangan dulu sekali. Teriak Yesus di bawah nama Yesus. Sudah tahu di mall banyak orang ngelamun dan mau berhenti. Tuhan tunjukkan roh. Padahal kita ini mungkin belanja Pak, tapi kita korting harga pengalaman itu tidak akan pernah hilang karena itu api. Nanti katakan tidak akan pernah. Ada nih, mungkin kita ketemu orang yang katanya dia perlu suara itu sampaikan, itu api dalam hati. Jangan pikirkan pergumulan. Tuhan itu tidak pernah egois. Sampaikan firman Tuhan berdoa, kamu pun akan terima mujizat. Tepuk tangan Yesus. Saya tambahkan satu firman terakhir, Mazmur pasal 33 ayat yang ke-9. Mazmur 33 ayat yang ke-9. Semua baca yang keras supaya Anda terima remanya. Dan jadilah pelaku firman. 1, 2, 3. Sebab dia berfirman, maka semuanya semuanya apa? Jadi. Ada yang mus, tadi katakan dia beri perintah, maka apa? semuanya jadi. Kunci cuma satu. Katakan, tonton malam ini. Sekarang anakku doa. Sekarang berubah. Lakukan apa yang Tuhan tahu yang tanpa ragu. Tuhan terus bisa hidup. Tepuk tangan bagi Yesus. Dia mana bilang, sekarang kamu akan jadi beda itu bukan gitu. Harus dengan ketepatan, harus dengan suara. Bisa apa tidak? Bisa. Semestinya saya bilang itu. Ada amin? Amin. Mari berdiri.